Perkenalkan, nama saya Khairul Aminin dengan NIM 20102117. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari perenungan mendalam para pendiri negara terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa. Bagaimana nilai-nilai filsafat Pancasila mengalir ke arah upaya menemukan nilai-nilai filosofis yang mencerminkan jati diri Indonesia. Ada 5 filsafat. Yang pertama ada filsafat dalam arti informal, yaitu filsafat dalam arti informal adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Contohnya adalah gotong royong, di mana masyarakat yang bersama-sama membersihkan dan merenovasi fasilitas umum tanpa menunggu instruksi dari pemerintah. Dalam hal ini, gotong royong mencerminkan sikap saling membantu dan kebersamaan, sebuah nilai informal yang mengalir dari perenungan mendalam tentang kehidupan masyarakat. Yang kedua ada filsafat dalam arti formal. Filsafat dalam arti formal adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang menjunjung tinggi. Contohnya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa. Proses musyawarah dan perumusan peraturan desa melibatkan partisipasi aktif seluruh warga desa. Dalam proses ini mencerminkan aspek formal Pancasila yang menekankan pada proses kritik dan partisipasi. Yang ketiga ada filsafat dalam arti komprehensif. Filsafat dalam arti komprehensif adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Contohnya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Peluncuran program pemberdayaan ekonomi dengan pelatihan, bantuan modal, dan dukungan infrastruktur. Program ini mencerminkan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada filsafat dalam arti analisis linguistik. Filsafat dalam arti analisis linguistik adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Contohnya adalah pengembangan bahasa dan budaya di kampus. Program pengembangan bahasa dan budaya kampus yang aktif melibatkan mahasiswa dalam kegiatan berbudaya. Melalui program ini, kampus menciptakan lingkungan yang mencerminkan analisis linguistik Pancasila dengan memperkuat penggunaan bahasa sebagai sarana pemersatu dan pembawa nilai-nilai kebudayaan. Selanjutnya ada filsafat dalam arti aktual fundamental, yaitu adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Contohnya di sini adalah respon kampus terhadap tantangan era digital. Kampus mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi
dan menyediakan pelatihan digital bagi mahasiswa dan staf. Tanggapan kampus terhadap tantangan teknologi mencerminkan filsafat aktual, fundamental Pancasila yang menekankan pada penanganan masalah yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam materi ini bisa disimpulkan, dalam implementasi kelima aspek filsafat Pancasila di lingkungan masyarakat ataupun kampus memberikan gambaran nyata tentang bagaimana perenungan mendalam para pendiri negara tercermin dalam tindakan nyata. Dari gotong royong hingga keterlibatan formal, dari analisis linguistik hingga respon terhadap tantangan aktual fundamental, semua implementasi ini menjadi bagian integral dari warisan filosofis yang menggambarkan identitas dari bangsa Indonesia. Memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan kampus sebagai pilar-pilar keberlanjutan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Semoga implementasi ini membantu membangun masyarakat Indonesia yang semakin kuat dan berkeadilan. Sekian dari saya. Terima kasih.